sekarang tanya lagi sama ibu bapak. Saksi ada yang menyebut dananya dari Pak Hasto? Ada nggak? Nggak ada. Bertanya lagi sama ibu bapak yang hadir dalam sidang. Ada Kusnadi bilang, memang saya disuruh Pak Hasto nenggelamkan HP. Ada keterangannya? Nggak ada. Nur Hasan juga bilang bahwa Pak Hasto yang menyuruh merendam. Ada nggak? Nggak ada. Makanya kita tadi bantu penuntut umum. Dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Ya memang bukan pembimbing skripsi Pak Kasmujo, memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, pembimbing akademik. Salah itu. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pertama persidangan hingga di akhir persidangan, bahkan tidak ada saksi yang mendengar atau bahkan melihat Hasto Kristanto merintangi atau melakukan suap menyuap seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Tetapi kalau kita lihat dari Pak Jokowi, ini bahkan terlihat sekali ya, Pak Jokowi ini seolah-olah bohong itu sudah sangat biasa sekali, bohong. Pada saat lalu, ketika 2017 yang lalu, itu bahkan ada video legend ya, video legend Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo, bahkan menyebut Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi. Itu bahkan juga terlihat jelas. Saya lihat berulang-ulang Pak Jokowi menyebut dosen pembimbing skripsi. Dan ternyata pada saat lalu ketika Pak Jokowi datang ke rumah Pak Kasmujo dan Pak Kasmujo didatangi oleh media, bahkan mengaku bukan dosen pembimbing skripsi. Nah, akhirnya saat ini sudah jelas. Pada saat lalu, Rismon Sianipar ya kemungkinan gregetan dan ingin datang ke Pak Kasmujo sendiri, ingin berbincang-bincang langsung kepada Pak Kasmujo sendiri. Ternyata Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing dan bukan dosen pembimbing akademik. Padahal kalau kita lihat jelas-jelas sekali Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademik. Ini kualitasnya sangat berbeda sekali. Tetapi kenapa? Kalau kita lihat kasus Hasto Kristanto, apa yang seperti dituduhkan oleh KPK terkait perintangan atau bahkan melakukan suap menyuap itu sampai saat ini pun juga tidak ada saksi maupun bukti yang mengarah Hasto Kristanto melakukan seperti apa yang didakwakan oleh KPK. Nah ini kan juga sangat wow sekali ya, sangat wow sekali. Kenapa juga ya kasus ini sangat aneh bin ajaib. Apalagi Pak Jokowi kalau kita lihat dari sini sudah terlihat ya, bahkan kayak sering bohong gitu loh. Bohong itu menjadi lumrah. Ini kan sangat wow sekali. Seperti ini videonya. Dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Ya memang bukan pembimbing skripsi Pak Kasmujo, memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Salah itu. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Bahkan juga sudah menjawab setidaknya apakah dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo pun bahkan tidak, yaitu Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Nah dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Said Hamzah, Pak Kasmujo harus ada yang melindungi, nanti dia bisa diintimidasi oleh geng Solo dan kroni-kroninya. Mencela-mencele, Jokowi kok dipercaya, hebat betul bohongnya. Itu yang salah Pak Jokowi. Wah, masa ikutan bahas hal yang udah pasti hasilnya nanti sih mas. Pak Kasmujo bisa dua dimunirkan. Waduh, mereka ini orang yang sudah berjasa untuk Indonesia. Dosen lugu versus Raja Ngibul. Omongan Jokowi semua bohong, SMK dan lainnya mana? Cie kangen sama tuanya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Jokowi akui Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik ya. Dan ternyata pada saat lalu sudah dibantah ketika Rismon Sianipar itu datang menemui
Pak Kasmujo di Yogyakarta, dan ternyata juga membantah semuanya. Dosen pembimbing dibantah, dosen pembimbing akademik juga dibantah. Tetapi kalau kita lihat Hasto Kristanto mulai pada saat pertama kali sidang itu bahkan konsisten bahkan tidak ada nama Hasto Kristanto seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Bahkan saksi-saksi, bahkan bukti-bukti juga tidak mengarah terkait seperti apa yang dituduhkan oleh KPK, merintangan penyidikan lah, atau bahkan melakukan suap menyuap dan lain sebagainya. Ya semoga sajalah ini bisa membuat ya putusan hakim itu memutuskan yang seadil-adilnya, karena dari beberapa persidangan tidak ada satupun saksi yang memberatkan Hasto Kristanto seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Tidak bosan kita semua Bapak Ibu ya berdoa agar majelis hakim berani membebaskan Pak Hasto dari segala tuntutan. Tidak ada dalam dakwaan sebelumnya Pak Hasto namanya disebut. Tidak ada dalam putusan juga nama Pak Hasto disebut. Maka ketika ahli ditanya, keterangan-keterangan tersebut itu tidak boleh bertentangan, dan alhamdulillah dalam pemeriksaan memang tidak bertentangan. Saya sekarang tanya lagi sama ibu bapak, saksi ada yang menyebut dananya dari Pak Hasto? Ada nggak? Nggak ada. Itu perkara suap. Sekarang perintangan, hanya 2 itu yang di dalam dakwaan itu. Soal merendam dan menyuruh menenggelamkan HP. Ya. Kaitan itu sudah tidak bisa dibuktikan. Baik yang katanya melalui Nur Hasan maupun yang menyuruh Kusnadi. Pertanyaan lagi sama ibu bapak yang hadir dalam sidang. Ada Kusnadi bilang, memang saya disuruh Pak Hasto nenggelamkan HP? Ada keterangannya? Ada. Nur Hasan juga bilang bahwa Pak Hasto yang menyuruh merendam. Ada nggak? Nggak ada. Makanya kita tadi bantu penuntut umum. Mungkin mereka malu mau nanya. Ya, kita bantu. Ada nggak contoh-contoh penuntut umum menuntut bebas? Ternyata ada. Yang pertama perkara Tanjung Priok. Karena hukum acaranya digunakan hukum acara biasa terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Maka tuntutannya bebas. Yang kedua perkara apa? Landak 4 ekor. Ya, di PN Denpasar, penuntut umum menuntut bebas. Yang ketiga, guru honorer di Konawe, betul ya? Mudah-mudahan keempat kasusnya Pak Hasto. Seperti itulah. Ini bahkan dikomentari oleh Ari Pras, pengacara Hasto, Patra M. Sen. Jaksa bisa menuntut bebas atau majelis hakim membebaskan Pak Hasto Kristianto. Pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli sudah selesai hari ini pada Kamis 20 Juni pukul 22:10. Sidang lanjutan Kamis 26 Juli pukul 9. Agendanya pemeriksaan terdakwa. Setelah belasan sidang, tidak ada saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan bahwa Sekjen PDI Hasto Kristanto terlibat dengan 2 kasus yang didakwakan, suap dan perintangan penyidikan, obstruction of justice. Maka jaksa bisa menuntut bebas dan majelis hakim membebaskan Hasto Kristanto. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.